Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijan Norman Asy'ari dari Penjas 5C absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang keracunan penanganan medis 3. Mohon maaf ya, banyak suara kendaraan karena saya di pinggir jalan di kios. Yang pertama itu ada keracunan. Keracunan suatu zat yang masuk dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Nah, yang pertama yaitu ada keracunan melalui mulut. Penyebabnya yaitu yang pertama bisa terjadi karena obat-obatan, makanan atau minuman kadaluarsa, zat kimia. Zat kimia itu contohnya obat serangga, misalnya ya, dan lain-lain. Makanan yang mengandung racun. Nah, pertolongan untuk keracunan di pencernaan buat rangsangan muntah dengan jari. Yang pertama, korban di posisi duduk dengan condong ke depan. Penolong berdiri di samping korban. Penolong harus menggunakan sarung tangan buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut si korban. Nah, bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Tidak perlu rangsangan muntah. Nah, bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Yang selanjutnya yaitu ada gejala keracunan melalui pernapasan. Gejalanya yaitu keracunan melalui pernapasan. Gejalanya yaitu pernapasan sesak, kulit sisnosis atau kebiruan, napas berbau dan batuk-batuk. Penyebabnya yaitu karena kita manusia menghirup gas beracun, kebocoran gas industri yang terhirup oleh tubuh kita sehingga menyebabkan batuk-batuk dan sesak napas pada tubuh kita. Nah, yang selanjutnya pertolongan keracunan melalui pernapasan. Yang pertama yaitu bawa ke tempat yang aman, tenangkan si korban, beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban yang mengalami keracunan pernapasan tersebut. Nah, ada juga keracunan melalui kulit. Penyebabnya yaitu oleh zat kimia. Biasanya zat kimia itu oleh bahan-bahan pertanian, tanaman, atau tersentuh binatang seperti ulat bulu atau makhluk di laut lainnya. Gejalanya yaitu kulit berwarna kemerahan, gatal, bisa jadi nyeri-nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Nah, pertolongan korban keracunan melalui kulit yang pertama yaitu buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun tersebut. Disiramnya dari bagian dalam keluar. Bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pertolongan gigitan serangga. Gigitan serangga yang pertama itu gejalanya jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat dingin, sesak napas disertai muntah. Penanganannya yaitu siapkan 6 siung bawang putih dikupas. Nah, dikupas dan ditumbuk halus. Lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut yang menyebabkan kulit memar atau kebiruan. Namun perlu diperhatikan rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Nah, di sini ada binatang tomcat yang dikenal mengandung racun jenis pederin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti luka bakar. Penanganannya yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Bagaimana jika kulit kita terkena pacet atau lintah? Nah, penanganannya yaitu tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi oleh garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gigitan ular.
Tanda dan gejalanya yang pertama itu bekas gigitan, sakit yang hebat, merah sekitar luka. Nah, di sini kita harus mengenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Demikian kita bisa tahu apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah ular dengan bisa rendah, bentuk kepalanya oval, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan setelah menggigit, yaitu biasanya langsung melarikan diri. Ular yang memiliki bisa tinggi, ciri-cirinya yang pertama yaitu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang, penuh percaya diri, beraktivitas pada malam hari, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa, memiliki taring bisa, racun mematikan. Setelah menggigit masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya hanya 2 detik saja, tapi itu sangat mematikan. Nah, yang selanjutnya yaitu penanganan gigitan ular. Penanganannya yang pertama kita harus tetap tenang, diamkan lengan atau kaki yang gigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spalk atau bidai untuk mengurangi pergerakan darah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah dalam tubuh kita. Yang terakhir, rujuk ke rumah sakit. Ya, yang selanjutnya, yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa, memanipulasi luka baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau mengayat kulit agar bisa keluar bersama darahnya, menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan, mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan torniket bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala cepat dan tidak ada antibisa. Minum minuman alkohol atau kopi, mencoba mengejar dan menangkap ular yang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gigitan anjing. Gigitan anjing, gejalanya yang pertama penanganannya, biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali. Perlakukan sebagai luka terbuka atau balut. Nah, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan anjing tersebut, karena anjing itu sangat berbahaya pada tubuh kita. Kita itu bisa mengalami rabies, sama saja dengan halnya ular, yaitu kita ular itu bisa mematikan apabila tidak cepat-cepat ditangani oleh kitanya. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang kedaruratan medis 3. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.